yang pertama terkait bagaimana KPK melalui rapat pleno Komisi 3 DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 21 November 2024. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Setio pun memiliki tugas berat untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun kala dipimpin oleh para komisioner sebelumnya. Di balik itu, yuk mari kita singkap harta kekayaan Setio Budianto, Ketua baru KPK 2024-2029. Setio Budianto adalah perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal atau Bintang 3. Nah, Setio lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia lulusan Akpol tahun 1989 yang berpengalaman di bidang reserse dan penegakan hukum. Ia seangkatan dengan sejumlah tokoh penting di kepolisian, seperti Wakapolri Komjen Ahmad Doviri dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Agus Andrianto. Setio dikenal luas memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada tahun 2019. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan KPK, posisi strategis yang memperkuat kompetensinya dalam menangani berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Lalu awal karir Setio Budianto di dunia kepolisian bermula di Poltabes Ujung Pandang, Makassar, sebagai Kepala Unit Harta Benda Satuan Serse Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang. Kemudian menjadi Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kepala Subbagian Operasi Nasional Bagian Sersetik, dan menjadi Kepala Kepolisian Sektor Kota Wajo. Setelah lama bekerja di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Setio kemudian melanjutkan karir kepolisiannya di Provinsi Lampung. Ia menjadi Kepala Bagian Serse Ekonomi Polda Lampung, lalu menjadi Kepala Bagian Serse Narkoba Polda Lampung, kemudian mendapat jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara, Kepala Bagian Operasi Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polda Lampung, Kepala Bagian Strategi Pengembangan Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Lampung, dan Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Polda Lampung. Bisa dibilang Setio juga cukup lama berkarir di wilayah hukum Provinsi Lampung. Setelah itu ia digeser ke Provinsi Papua dengan menjadi Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Polda Papua, Kepala Kepolisian Resor Teluk Wondama, Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor 2009, Wakil Direktur Reserse Kriminal Polda Papua 2010, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 2011. Setelah petualangan yang cukup panjang di 3 provinsi di Indonesia, Setio ditarik ke Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta dengan menjadi penyidik utama Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, lalu menjadi penyidik eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, analis kebijakan utama bidang tindak pidana ekonomi dan tindak pidana umum Badan Reserse Kriminal Polri. Tak berhenti di situ, Setio lalu diangkat menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK, kemudian menjadi Direktur Penyidikan KPK 2020 sampai 2021. Setelah itu Setio dipercaya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur 2021 sampai 2022. Kemudian dipindah tugaskan di wilayah hukum berbeda dengan jabatan yang sama sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara 2022 sampai 2024. Nah, puncaknya dalam karir kepolisian Setio, ia adalah perwira tinggi Inspektorat Pengawasan Umum Polri 2024. Sungguh mentereng rekam jejaknya di instansi kepolisian ya. Di balik kesuksesan yang dirangkuh oleh Setio Budianto selama ini, ada keluarga yang senantiasa mendukung langkah-langkahnya. Ia menikah dengan wanita bernama Heni Setio Budi yang selalu setia mendukung dan mendampinginya. Nah, dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya mengikuti jejak Setio di dunia kepolisian. Anak pertamanya bernama Ibtu Reditya Alfa Henry STRK SIK yang kini meniti karir dengan fondasi yang baik di kepolisian. 2 adiknya bernama Adrian Bagaskara dan Amanda Tiara Ayu Putri Setio Budi. Setio Budianto dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap tugasnya dan menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan profesional maupun pribadinya. Hal itulah yang membuatnya menjadi suami dan ayah yang cukup dihormati dan menjadi panutan oleh anak-anaknya. Sampai di sini kamu udah pada tahu lah ya, gimana dedikasi Komjen Setio Budianto, baik di dalam keluarganya terlebih lagi di instansi kepolisian.
Di samping itu, kita juga sudah tahu bahwa Setio memang sudah memiliki pengalaman yang terbilang baik di KPK. Sebelumnya, seperti yang sudah Mimin singgung, Setio pernah diperbantukan ke KPK sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan. Lalu karirnya di Komisi Anti Rasuah tersebut cukup bagus hingga diangkat menjadi Direktur Penyidikan pada 2020 sampai 2021. Nah, puncak karirnya sekarang ini yang masih hangat diperbincangkan. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Terakhir, sebelum dipilih oleh Komisi 3 DPR RI sebagai Ketua KPK, jabatan Setio di pemerintahan adalah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai Irjen di Kementerian, kerja-kerja Setio juga bergerak dalam bidang pencegahan korupsi, terutama perbaikan sistem dan digitalisasi. Karena itu, tak salah jika ia diyakini paham cara memulihkan dan memperbaiki kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah yang dinodai oleh kelakuan buruk pimpinan KPK sebelumnya. Setio pun akan memimpin lembaga anti rasuah 5 tahun mendatang bersama Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Nah, saat Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI, Setio menilai operasi tangkap tangan OTT masih perlu dilanjutkan dan dinilai penting dalam memberantas korupsi. Sebab menurutnya OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Di samping itu, Setio juga menyoroti kedekatan antara pimpinan dan pegawai lembaga anti rasuah yang juga bersinggungan dengan integritas instansi ke depannya. Karena itu, Setio menyatakan siap menghilangkan keberadaan lift VIP untuk pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK harus bersifat kolektif kolegial yang sudah sepatutnya terjalin antara pimpinan dan pegawai agar mempunyai kedekatan emosional yang baik. Kolektif dan kolegial, lanjut Setio, dapat menjadi kekuatan untuk KPK secara menyeluruh. Keberadaan lift VIP pimpinan di Gedung Merah Putih dinilai menyebabkan kerenggangan hubungan antara pimpinan dan pegawai. Itulah mengapa banyak kalangan yang menilai jika Komjen Setio Budianto bisa dipercaya dalam menindak pelaku korupsi yang masih bertebaran di Republik ini. Terakhir, tak afdol jika tak ngebahas soal harta kekayaan yang dimiliki oleh Setio Budianto. Ketua baru KPK yang tentu saja diharapkan oleh rakyat dapat bekerja secara objektif. Nah, dari dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK yang disetorkan Setio pada 1 April 2024, ia memiliki harta kekayaan sebesar 9,6 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Setio tercatat mempunyai 2 sepeda tipe road bike. Sepeda pertama tertulis dengan keterangan sepeda RB dengan harga 15 juta rupiah. Sedangkan sepedanya yang satu tertulis dengan keterangan Trek RB dengan harga 35 juta rupiah. Sepeda dari produk ternama ya guys. Nah, selain sepeda, Setio juga melaporkan mempunyai 1 unit mobil merek Toyota LX seharga 875 juta rupiah dan motor Piaggio Vespa seharga 21 juta rupiah. Total nilai alat transportasi yang dimiliki Jenderal Polisi Bintang 3 ini berjumlah 946 juta rupiah. Tentu saja kendaraan hanya sebagian kecil dari harta yang telah dilaporkan oleh Setio, dengan jumlah total mencapai 9,6 miliar rupiah. Harta yang dimiliki Setio didominasi oleh kepemilikan 3 tanah dan bangunan dengan total nilai 7,6 miliar rupiah. 3 rumah tersebut berlokasi di Tangerang Selatan, Bogor, dan Makassar. Lalu Setio juga memiliki kas dan setara kas senilai 705 juta rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 360 juta rupiah. Inilah nominal kekayaan Setio sebelum resmi menjadi pimpinan KPK yang baru. Moga saja cukup baginya dan tak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa makin meruntuhkan citra KPK. Nah, dari track record baik yang ditunjukkan Setio Budianto selama ini, menurutmu layakkah ia menduduki jabatan sebagai ketua KPK yang baru? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.